Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-74 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, Mario Kulon sebagai Ranlumbu, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Narto sebagai Adisara, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Kebo Kluyur dan Adisara melompat ke samping hampir bersamaan. Kebo Kluyur segera menyiapkan serangan baru dengan senjata kala rantai, sementara Adisara mulai membuka jurus setan rebutan Sachen. Sementara itu, pendekar Lau masih berdiri dengan sempoyongan karena pengaruh pedang naga puspa yang semakin kuat. Mari Paman Kebo Kluyur, orang ini sudah sekarat. Iya, 1 atau 2 kali gebrakan lagi, dia pasti akan terjungkal mampus, Adisara. Ayo, kita mulai. Hentikan! Oh, Meisin. Kau tidak apa-apa, loh. Dugaan Paman Kebo Kluyur ternyata tepat sekali. Wanita itu pasti sedang mencari obat untuk luka suaminya, Paman. Pekerjaan sia-sia. Untuk apa daun-daun itu? Suamimu pasti akan mampus sebentar lagi. Kalian pendekar curang. Kalian hanya berani menyerang pada saat kami sedang terpojok. Tentu saja, kami harus memanfaatkan keuntungan ini. Kami tak ingin menjadi orang-orang bodoh. Ayo, Adisara, sekalian sabet saja perempuan itu. Beres, Paman.
berusaha menekan dan merobohkan pendekar Lo dengan senjata kala rantainya. Sementara itu Adisara dengan jurus-jurus setan rebutan sajen nampak berada di atas angin. Maisin hanya mampu bertahan melawan pendekar dari sila bunga ini. Belum sampai pertarungan berlangsung 10 jurus, tiba-tiba sebuah bayangan melayang dan hinggap ke tengah-tengah mereka. Pertarungan terhenti. Siapa lagi ini? Kunyuk jelek. Mengapa kau berdiri di situ? Kau tidak melihat bahwa kami sedang bertarung? Aku melihat pertarungan ini sangat menarik. Dan tiba-tiba saja aku ingin ikut serta di dalamnya. Wah! Kami bertarung di sini atas nama pemerintah Kediri. Bagus. Aku pun mempunyai alasan yang kuat. Mengapa tiba-tiba turun ke gelanggang pertarungan yang tidak adil ini? Katakan pertarungan ini tidak adil, iya? Iya. Kalian berdua telah menyerang seorang pendekar yang terluka. Apakah itu adil? Mereka itu pelarian. Mereka harus ditangkap dan diserahkan pada yang berwajib. Ini bukan soal keadilan. Kami adalah pengemban tugas. Dan mereka adalah manusia buron yang harus segera dibekuk. Kalian seharusnya punya malu barang sedikit. Menyerang pendekar yang terluka adalah perbuatan yang sangat tercela. Sudah! Jangan banyak mulut kamu. Kalau kau masih juga berdiri di situ, kau pun akan kami bekuk. Kalau begitu, aku akan bertarung membela pendekar yang terluka ini. Atas nama keadilan. Ayo, Adisara! Iya! Sekarang Kebo Kluyur menghadapi pendekar yang baru saja datang. Pendekar berwajah sangar itu bertarung dengan menggunakan 2 bilah pedang. Pedang itu pendek dan lebar, seperti pemotong tulang babi. Kebo Kluyur berusaha membendung arus serangan lawannya dengan kala rantainya. Sementara itu, Adisara menghadapi Maisin dengan pendekar Lo. Pertarungan terus berlangsung dengan sengitnya. Pendekar Lo dengan sisa-sisa kekuatannya mengayunkan pedang naga puspa. Dan Maisin terus memancing Adisara agar pendekar desa Sila Bunga itu menjadi lengah. Siasat Maisin ternyata berhasil dengan baik. Adisara lengah. Pada saat itulah pendekar Lo menebaskan pedang naga puspa ke arah lehernya. Iya! Iya! Apa yang terjadi, Kebo Kluyur? Adisara terbunuh, Tuan. Lihat, kepalanya terpental jauh dari tubuhnya. Adisara. Siapa yang melakukannya? 2 orang pendekar asing itu, Tuan. Kami berhasil menemukan mereka di tempat ini. Kami lalu menyergap bersama-sama. Tapi kemudian ada seorang pendekar lain, entah dari perguruan mana, datang membantu. Jadi tikus-tikus busuk itu bersembunyi di sini, ya? Benar, Tuan. Tapi sekarang mereka sudah kabur lagi. Sudah lama mereka kabur, Kebo Kluyur? Belum terlalu lama, Tuanku Dewi. Kalau begitu, kita masih bisa mengejar mereka, Kakang Bajil. Iya, tentu saja. Kebo Kluyur, Iya, Tuan. bawalah kuda-kuda ini ke rumahku di Jasunungga. Kami akan mengejar mereka dengan jalan kaki. Dengan begitu kami bisa lebih teliti memeriksa keadaan di sekitar. Dan kita bisa menyusup kemana-mana. Baik, Tuan. Ayo, Baik, Sambi. Mumpung mereka belum terlalu lama. Aku yakin mereka masih berada tak jauh dari tempat ini. Iya, aku ingat. Kalau tidak salah, Tuan bernama Ralumbu, bukan? Dan bukankah kita pernah bertemu di tepi hutan tarik? Iya, benar.
Saya memang Ralumbu. Saya pendekar berasal dari Gunung Lamongan yang gagal mengikuti pertandingan di Candi Surabada. Untung Tuan segera datang membantu kami. Ya, saya kebetulan saja lewat daerah itu. Semenjak meninggalkan hutan Tarik dulu, saya tidak bermaksud kembali ke Gunung Lamongan. Saya hanya berjalan sesuka hati. Terakhir kali saya singgah di Jasun Wungkal. Kasihan suamimu itu. Rupanya lukanya cukup parah. Dia terluka dalam oleh pukulan Empu Tong Bajil. Tak salah lagi. Pasti Aji Segara Geni. Ilmu orang cebol itu memang sudah terkenal sejak dulu. Dia memang pendekar hebat, pilih tanding. Tapi sayang, wataknya buruk dan seringkali tidak satria. Tuan Ralumbu, mengapa Tuan tidak segera kembali ke perguruan Tuan? Saya selalu ingat kata-katamu dulu. Saya menjadi gelisah. Saya pikir langkah saya selama ini telah keliru. Bertahun-tahun saya menimbun ilmu. Dan saya bangga setiap menemukan jurus-jurus baru yang lebih hebat. Tapi setelah pertemuan denganmu dulu, setelah jurus saya tak berdaya melawan ilmu pedangmu, saya menjadi kesal. Tapi juga lalu sadar, apa sebenarnya artinya semua ini. Saya menyesal telah membuang waktu saya yang berharga, hanya untuk menumpuk sanjungan dan pujian. Sekarang saya baru sadar bahwa semua itu hanyalah kata-kata kosong. Sanjungan dan pujian hanya berumur pendek. Karena itu, saya ingin mengisi hidup saya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Iya, Tuan benar sekali. Saya pun berpendapat begitu. Hidup ini akan segera menjadi tawar jika kita tidak mampu menemukan langkah yang tepat dan meyakinkan. Kita dibekali banyak kunci. Tapi kunci mana yang paling cocok untuk membuka pintu hati kita sendiri, sehingga kita mampu melihat dunia orang lain. Itulah yang kita cari. Ya. Sekarang saya baru menyadari sepenuhnya. Saya sudah menghabiskan separuh lebih dari umur saya untuk memikirkan diri sendiri. Iya. Sekarang saya ingin mengisi sisa hidup saya dengan berbuat kebajikan kepada sesama. Kau muntah lagi, Long. Sudah lebih dari 10 kali dia mengeluarkan darah segar dari mulutnya, Tuan. Lebih baik biarkan dia berbaring. Ya. Saya tidak tahu apakah tempat ini cukup aman atau tidak. Kau berbaring saja, Long, supaya perutmu tidak terasa mual. Nah, begitu. Letakkan kepalamu di atas pangkuanku. Di mana wanita itu? Bukankah gua kecil ini yang dimaksudkannya? Mengapa sepi? Tak seorang pun nampak di sini. Oh, tempat ini morat-marit, acak-acakan. Pasti telah terjadi sesuatu. Oh, itu daun-daun yang dikumpulkan wanita itu. Pada berantakan berhamburan kemana-mana. Dan, ada noda-noda darah yang cukup banyak di sela-sela rumput ini. Barangkali telah terjadi perkelahian yang cukup seru di tempat ini. Dan jangan-jangan wanita dan suaminya itulah yang menjadi sasaran. Baik, akan kuikuti jejak kaki ini. Tapi aku harus hati-hati. Karena rupanya di sekitar tempat ini telah berkeliaran para pembunuh. Kemana kita akan terus mengejar Kakang Bajil? Belok ke arah kiri atau jalan terus? Apa yang kau pikirkan, Kakang?
Aku masih belum bisa menebak siapa orang bercadar merah yang telah membantu mereka itu. Apakah orang yang sama juga yang telah membantu mereka melawan Kebo Kluyur dan Adisara? Apakah itu penting kita perhitungkan? Tentu. Kita harus mengukur kekuatan kita. Kalau apa yang dikatakan Kebo Kluyur benar, berarti mereka sekarang bertiga. Aku bisa menghadapi perempuan asing itu, Kakang. Dan Kakang menghadapi 2 orang yang lain. Kukira hal itu tidak sulit. Karena yang satu sudah terluka parah, Kakang. Baik. Tapi kali ini kita harus bekerja lebih cermat. Aku tak ingin melihat mereka lolos lagi. Mereka harus bisa kita tangkap sekarang ini. 2 orang asing itu tak menjadikan aku terlalu risau. Pedang itulah yang kupikirkan siang malam. Aku harus bisa merebutnya. Aku harus bisa memiliki pedang aneh yang dahsyat itu. Dia tertidur. Ya, biarkan saja dia tidur. Itu akan lebih baik untuk menjaga kesehatannya. Kau juga perlu istirahat untuk menjaga kesehatanmu. Aku harus menjaganya, Tuhan. Ya, aku kagum pada kesetiaanmu. Kau sungguh-sungguh wanita berhati emas. Saya ingin suami saya sembuh. Saya tak ingin melihat dia menderita karena luka-lukanya. Kalian telah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Kalian suami istri yang saling mengasihi. Kami memang saling mengasihi. Suamiku ini seperti saudara tuaku sendiri. Kadangkala dia seperti orang tuaku. Usia kami memang terpaut jauh. Ya, usia tidak akan mempengaruhi kehidupan suami istri. Jika 2 hati sudah bertaut, jika cinta mulai bekerja, maka kebahagiaan yang utuh akan memenuhi kehidupan suami istri. Semula, beberapa bulan setelah hari perkawinan kami, kami memang merasakan getaran-getaran rasa bahagia itu. Tapi entahlah, mengapa kebahagiaan itu mendadak lenyap. Oh ya, Tuan penduduk asli negeri ini, apakah Tuan mempercayai adanya sebuah benda yang bisa menimbulkan pengaruh buruk dalam hidup manusia yang memilikinya? Apa maksudmu? Semenjak suami saya memegang pedang itu, entahlah, hidup kami menjadi kacau balau. Saya seringkali berpikir, apakah mungkin karena pengaruh benda itu, hingga ketentraman kami menjadi porak-poranda. Di negeri kami sendiri, kami menjadi orang buronan. Dan sekarang, di negeri ini, kami pun dikejar dan diburu. Hidup kami senantiasa diliputi ketegangan. Kami bernafas dalam udara yang penuh ancaman. Nah, bagaimana pendapat Tuan Ralumbu? Apakah mungkin pedang itulah yang membawa sial pada diri kami? Apakah sebelum menyerahkan pedang naga puspa itu pada suamimu, Empu Ranubaya memberikan pesan-pesan tertentu? Iya, beliau berpesan agar Lau merawat benda itu sebaik-baiknya. Beliau juga berpesan agar jangan sampai pedang itu jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Karena kalau sampai hal itu terjadi, akan bisa menimbulkan bencana yang besar. Iya. Ya, kalau begitu sesungguhnya benda itu berwatak baik. Kalian tidak perlu meragukannya. Empu Ranubaya adalah seorang ahli senjata beraliran putih. Jadi saya kira benda-benda hasil ciptaannya pun berwatak putih. Tapi mengapa selama memiliki benda itu hanya pengalaman buruk saja yang kami dapatkan? Ya, kalau seseorang menyimpan harta benda yang tak ternilai harganya, tentu saja dia akan hidup kurang bebas dan kurang tenang. Seorang raja selalu gelisah karena menjaga tahta dan kekuasaan yang tak ingin direbut oleh orang lain.
Demikian pula kalian. Pedang itu sangat besar nilainya. Itulah sebabnya kalian harus bekerja keras, berjuang mati-matian dengan mempertaruhkan segalanya demi menjaganya. Ya, anggap saja kalian mengemban suatu tugas yang suci dan mulia. Tak ada yang perlu disesali. Seekor gajah jantan yang perkasa akan melindungi gadingnya yang bernilai tinggi dari incaran pemburu. Nah, kalian pun demikian pula. Kalian harus rela, harus mau berkorban demi melindungi senjata itu dari incaran kaum pendekar yang bernafsu ingin memilikinya. Maisin, mengapa kau masih juga belum bisa mengerti? Mengapa kau masih juga menyalahkan benda ini, Maisin? Lau, aku sudah jenuh mengalami semua ini. Aku lelah hidup sebagai pelarian. Aku ingin hidup tenang dan damai, Lau. Maisin, hidup seperti itu merupakan dambaan semua orang. Tapi sesungguhnya tak ada hidup seperti itu. Hidup ini adalah tantangan. Hidup adalah masalah yang harus dipecahkan. Ya, suamimu benar. Kita jangan melarikan diri dari masalah yang selalu mengalir datang. Masalah atau tantangan harus kita jadikan sahabat dalam mengarungi hidup yang penuh teka-teki ini. Hidup tenang, damai, di mana tak ada masalah, tak ada tantangan, tak ada apa-apa. Justru bukan hidup namanya. Iya, saya juga sudah mengerti. Ayahku seringkali memberikan nasihat yang sama. Tapi rasanya sulit sekali untuk menjalankannya. Maisin, istriku. Semua ini sudah merupakan kehendak Sang Maha Pencipta. Kalau kita harus begini atau begitu, harus mengalami ini atau itu, pastilah ada maksudnya. Iya, suamimu benar juga. Serahkan saja semuanya pada kehendak Yang Maha Pencipta. Senang atau susah, bukan wewenang kita. Tangis ataupun tawa, itu sudah biasa. Usaha boleh kita lakukan sekuat kemampuan kita. Tapi manusia tak akan mampu menolak kodratnya. Aku mendengar gemersik rumput terinjak kaki-kaki manusia. Pendekar Lau, Maisin dan Ralumbu bersembunyi di sebuah celah tebing sungai yang sempit. Ralumbu segera melangkah dengan hati-hati keluar celah. Telinganya dipasangnya baik-baik, sementara kedua belah telapak tangannya mencengkram pedang pendek. Belum sampai 3 depa jauhnya dia melangkah dari arah samping kiri tebing berlompatan 2 bayangan manusia. Kiranya kalian bersembunyi di sini. Kalian seperti kutu busuk yang berlari-larian karena telah mencuri darah manusia. Kalau tidak salah, aku sedang berhadapan dengan 2 orang pendekar yang ternama saat ini. Apa kabar Empu Tong Bajil? Dan kau bertambah cantik saja, Dewi Sambi. Lihat, Kakang. Bukankah dia ini Ralumbu? Iya. 2 buah pedang pendek seperti itu. Milik siapa lagi kalau bukan milik pendekar dari Gunung Lamongan? Apa urusanmu di tempat ini, Ralumbu? Iya, aku hanya berjalan-jalan saja. Dan kebetulan aku bertemu dengan 2 orang sahabatku. Ralumbu, kami tidak mempunyai urusan denganmu. Urusan kami adalah dengan 2 orang pelarian itu. Kuharap kau mengerti apa yang kumaksudkan. Tong Bajil, kalau maksudmu supaya aku pergi dari sini dan membiarkan sahabatku menjadi korban keserakahanmu, aku tak sudi melakukannya. Kalau begitu, kau sudah membuat gara-gara. Ya,
Mungkin benar apa yang kau katakan itu. Merah padam wajah Putong Bajil mendengar suara tantangan Ralumbu. Matanya mendelik dan napasnya menjadi engos-engosan. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kejadian selanjutnya? Apakah mereka akan bertarung dan bagaimana akhirnya nasib pendekar Lau serta istrinya? Silakan menunggu seri berikut. Sampai jumpa.